Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Pada saat ini, seorang penjaga keluar dari aula dan berkata dengan hormat, "Tuan, seseorang ingin bertemu denganmu." Xuan Yuan Haokong berkata, "Apakah tidak lihat aku sedang sibuk? Aku tidak ingin bertemu dengan siapapun." Penjaga itu terhuyung ketakutan. Ini pertama kalinya dia melihat Jenderal Xuan Yuan begitu marah. Penjaga itu berpura-pura berani dan berkata dengan gemetar, "Tuan, orang itu berkata bahwa dia pria berjanggut yang dulu." Tanpa menunggu penjaga itu selesai berbicara, seorang pria parubaya dengan janggut menyapu ke dalam mansion. Dia mengepalkan tangannya dan membungkuk. Letnan Jenderal Tan Yun memberi hormat pada jenderal. Dengan mengatakan itu, Tan Yun melepas janggutnya dan mendapatkan kembali penampilan mudanya. "Yuner," Xuan Yuan Haokong melebarkan matanya, lalu menggosok matanya dengan kasar. "Saudara Tan, apakah kamu tidak mati?" Xuan Yuan Changfeng dan 9 jenderal abadi, mereka bergegas menuju Tan Yun. Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, "Aku mengatakan terakhir kalinya bahwa hidupku akan susah diambil orang lain. Hebat, Yuner, kamu tidak mati. Ini benar-benar hebat." Xuan Yuan Haokong melangkah maju, meraih bahu Tan Yun erat-erat dengan kedua tangan. Dia berkata dengan marah, "Katakan, siapa orang yang menculikmu?" Feng Ximing di ranah kaisar manusia tingkat ke-11, bukan lawan dari wanita bertopeng. Wanita itu setidaknya di tingkat ke-12. Bagaimana cara kamu lari dari dia? Menghadapi keraguan Xuan Yuan Haokong, Tan Yun berkata dengan jujur, "Aku tidak tahu siapa wanita itu. Dia ingin menghabisiku, tetapi aku tidak meninggalkan pagoda. Jadi dia membakarku dengan api matahari sejati lebih dari 3 bulan. Dia mengira aku sudah mati. Dia pulang untuk melapor. Lalu aku mengambil kesempatan untuk melarikan diri." Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia bertanya, "Jenderal, seharusnya tidak banyak wanita di ranah kaisar manusia di kota abadi Xuan Yuan. Apakah kamu tahu siapa yang memiliki seorang putri dengan ranah kaisar manusia? Pernahkah kamu mendengar bahwa wanita itu memiliki api matahari sejati? Selain itu, meskipun dia menutupi wajahnya, tetapi pupil matanya berwarna abu-abu. Apakah kamu pernah melihatnya?" Mendengar ini, Xuan Yuan Haokong berpikir lama sebelum mengurutkan kening dan berkata, "Putri keluarga Suge berada di ranah kaisar manusia tingkat ke-10. Mungkin dia sudah dipromosikan ke tingkat 11, namun pupil matanya tidak abu-abu." Tan Yun mengerutkan kening. Apakah Miao Silin dan Si Ma Yongsheng mereka punya anak perempuan? Miao Silin tidak punya istri. Bagaimana dia bisa punya anak perempuan? Namun, Si Ma Yongsheng memiliki seorang putri, tetapi dia meninggal bertahun-tahun yang lalu, kata Xuan Yuan Haokong. Setelah mendengarkan, Tan Yun bergumam dengan suara rendah, "Aneh, dari mana wanita ini berasal?" Pada saat ini, Tan Yun memiliki ide yang cerdas. "Jenderal, ketika wanita itu pergi, api miliknya tertinggal di dalam gua. Selama kita menunggu dia masuk dalam gua, kita pasti akan menangkapnya. Oh ya, dia seharusnya sudah dalam perjalanan kembali ke gua. Aku akan membawamu ke sana supaya bisa menangkapnya." Setelah mendengarkan, Xuan Yuan Haokong mengangguk dan berkata, "Orang tua ini akan mengikutimu." Jadi Xuan Yuan Haokong memegang Tan Yun dan terbang ke sana. 1 jam kemudian, mereka telah sampai. Seperti semua orang tahu, Sima Feier yang berada di ranah kaisar manusia tingkat ke-12 pasti tidak akan datang, karena dia berusaha masuk ke ranah kaisar suci. Sehari telah berlalu. Tan Yun dan Xuan Yuan Haokong tidak menemukan siapapun. 3 hari telah berlalu, dan mereka masih menunggu. "Yuner, cepatlah berkultivasi. Aku akan berada di sini," kata Xuan Yuan Haokong tersenyum ramah. Tan Yun menghela nafas, lalu mengeluarkan pagoda abadi suci tingkat tinggi dan memasuki lantai 66. Waktu berlalu, musim berganti, dan 1,5 tahun telah berlalu. Xuan Yuan Haokong masih belum menemukan siapapun. Tan Yun yang telah menghabiskan 5.400 tahun di dalam pagoda tiba-tiba membuka matanya dengan kegembiraan.
karena butuh lebih dari 1.300 tahun untuk berpindah dari ranah hukum abadi tingkat ke-9 menuju ke tingkat ke-10. Butuh 1.800 tahun lagi untuk dipromosikan ke tingkat 11. Butuh lebih dari 2.200 tahun untuk mencapai tingkat ke-12. Pada saat yang sama, Tanyun membuat pil hukum tingkat tinggi, pil pemurnian tingkat tinggi, dan pil kaisar manusia. Pada saat ini, suara Xuan Yuan Hao Kong masuk ke telinga Tanyun. Yuner, dalam setengah bulan, lelaki tua ini akan berperang. Sekarang kamu bisa kembali ke mansion penguasa kota bersamaku. Setelah Tanyun menjawab, dia memeriksa ranah 7 istrinya dan semua orang dan para monster. Sekarang Shen Subing memiliki ranah tertinggi. Dia telah dipromosikan ke ranah pemurnian abadi tingkat pertama, kecuali Fang Ziqing di ranah hukum abadi tingkat ke-8, yang lain di tingkat ke-9, ke-10, ke-11, dan ke-12. Tapi sekarang, Kera Iblis, Singa Naga Emas, dan Moer di ranah monster abadi tingkat 9 periode dewasa. 8 Raja Monster beserta monster peliharaan Nanggung Yukin sekarang berada di ranah monster abadi tingkat ke-7 dan ke-8 periode dewasa. Tanyun mengambil kembali kesadaran abadinya tanpa mengganggu mereka, kemudian meninggalkan pagoda. Ketika Xuan Yuan Hao Kong melihat Tanyun yang ranahnya telah naik pesat, dia tersenyum bahagia. Jika Tanyun adalah menantu lelaki tua ini, itu alangkah baiknya. Xuan Yuan Hao Kong menghela nafas diam-diam. Setelah memuji Tanyun, dia membawa Tanyun pergi dari gua. 1 jam kemudian, Tanyun dan keduanya kembali ke mansion penguasa kota. Xuan Yuan Hao Kong menepuk bahu Tanyun dan tersenyum ramah. Yuner, kamu dapat berlatih dengan tenang. Orang-orangku sudah memastikan tidak ada mata-mata. Sekarang di hati semua orang kecuali yang ada di sini, mereka menganggap kamu sudah mati. Tidak apa-apa, tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Berkultivasilah dengan baik. Setelah lelaki tua ini kembali dari ekspedisi, aku berharap dapat melihat ranahmu meningkat pesat lagi. Mendengar ini, Tanyun memandang Xuan Yuan Hao Kong dengan lembut. Tanyun berkata, junior ini menatapmu dan memikirkan kakekku yang ada di alam manusia. Pada saat yang sama, di mansion Jenderal Sima Feier yang sedang duduk bersila perlahan membuka matanya. Di wajahnya penuh kegembiraan. Dia merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Sima Feier tersenyum dan berkata, apakah ini kekuatan di ranah Kaisar Suci tingkat pertama? Ini sangat kuat. Rasanya lebih dari 10 kali lipat daripada saat aku di ranah Kaisar Manusia tingkat ke-12. Aku akan memberitahu ayahku kabar baik ini, kemudian kembali untuk mengambil api kehidupanku. Setelah mengambil keputusan, Sima Feier memberitahu Sima Yongsheng tentang peningkatan ranahnya. Dalam kegembiraan Sima Yongsheng, Sima Feier menutupi wajahnya dan menuju ke arah gua Ngarai. Dalam perjalanan ke Ngarai, Sima Feier dalam suasana hati yang sangat baik. Tetapi ketika dia tiba di Ngarai, suasana hatinya turun drastis. Di dalam gua, senyum di wajah Sima Feier menghilang karena dia menemukan bahwa formasi yang dia tempatkan di pintu masuk gua telah dirusak. Apa yang terjadi? Sima Feier mengepalkan tangannya erat-erat. Apakah seseorang secara tidak sengaja masuk ke dalam sini dan mengambil api kehidupanku? Atau apakah Tanyun tidak mati? Setelah aku pergi, dia meninggalkan pagoda dan mengambil api milikku. Seharusnya itu tidak dilakukan oleh Tanyun. Dia pasti sudah mati terbakar di dalam pagoda. Dengan marah dan bingung, Sima Feier memeriksa gua dan tidak menemukan petunjuk. Ya, Tanyun pasti mati, pasti mati. Aku terlalu curiga. Dia terbakar di pagoda selama lebih dari 3 bulan. Aku tidak tahu siapa yang mengambilnya. Jika aku menangkap orang ini, aku pasti akan menghabisinya. Setelah Sima Feier terbang kembali ke mansion Jenderal Sima, dia tidak memberitahu Sima Yongsheng tentang ini. Menurut pendapatnya, Tanyun sudah mati. Kalau tidak, mengapa tidak ada berita tentang Tanyun kembali hidup-hidup di pusat kota? Sima Feier bergumam, ayah sengaja menyembunyikan fakta bahwa aku tidak mati agar aku bisa membantu menghabisi seseorang. Aku juga sangat ingin bermain di dunia luar. Pada saat ini, sebuah suara tua masuk ke telinga Sima Feier dan nadanya mengundang rasa bersalah yang kuat.
ayah minta maaf padamu karena memintamu untuk melenyapkan para pembangkang. Sima Feier tiba-tiba melihat ke belakang menatap Sima Yongsheng. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayah, aku baik-baik saja." Sima Yongsheng melangkah maju dan memegang tangan Sima Feier dan berkata, "Setelah setengah bulan, ayah akan membawamu pergi. Kalau begitu, kamu akan bertanggung jawab atas pertempuran yang akan datang. Pada saat itu, kita akan membawa kepala Xuan Yuan Haokong dan bawahannya, lalu mencari perlindungan pada orang kuat. Pada saat itu, ayah tidak akan pernah membiarkanmu menjadi seorang pembunuh lagi. Ayah akan menunjukkan wajah aslimu. Ayah akan menjadikan putriku orang yang paling bahagia di dunia ini." Pada titik ini, air mata keruh Sima Yongsheng jatuh di pipi tuannya. "Sebenarnya, ayah merasa sangat bersalah. Sebelum kamu berpura-pura mati, kamu adalah anak yang cerdas dan baik hati. Ayah mengubah kamu menjadi monster pembunuh. Jika ibumu memiliki roh di surga, dia pasti akan benci pada ayah." Mendengar ini, mata Sima Feier berlinang air mata. Dia berkata, "Aku adalah satu-satunya anak perempuan yang masih hidup. Aku pasti membantu ayah. Ayah, jangan katakan sesuatu yang sedih lagi." Sima Feier menyeka air matanya dan bertanya, "Bagaimana dengan Laksamana Suge?" Sima Yongsheng mengangguk dan berkata, "Meskipun ayah dan Jenderal Suge sering bertengkar, tetapi dia juga akan bergabung dengan kita. Ketika saatnya tiba, dia akan bergabung dengan kita dan berbalik melawan pasukan dari kota Xuan Yuan. Ngarai terbengkalai adalah tempat pemakaman Xuan Yuan Haokong. Bintang-bintang bergerak. Setengah bulan kemudian, di mansion penguasa kota, Tanyun berhenti berkultivasi dan tiba di aula dewan. Hari ini adalah hari ekspedisi Xuan Yuan Haokong dan Tanyun datang untuk mengantarkannya pergi. Kamu harus menjaga diri." Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata, "Junior akan menunggu kepulanganmu yang penuh kemenangan." Xuan Yuan Haokong tertawa dan berkata, "Jangan khawatir, dalam setengah bulan terakhir, Jenderal Suge, Jenderal Sima dan aku telah berunding. Kali ini 3 pasukan bergabung." Setelah mendengar ini, Tanyun berkata dengan cemas, "Kamu harus lebih berhati-hati terhadap Sima Yongsheng, bagaimanapun dia berada di posisi belakang." Xuan Yuan Haokong melambaikan tangannya dan berkata, "Kota abadi Xuan Yuan ini sepertiganya dibangun oleh Sima Yongsheng. Meskipun aku memiliki gesekan terus-menerus dengannya, tapi aku masih percaya padanya. Yuner, kamu terlalu memikirkannya." Mendengar ini, Tanyun tersenyum. Itu karena Junior terlalu berhati-hati. Tidak nyaman bagi Junior untuk meninggalkan mansion penguasa kota. Jadi aku tidak pergi ke gerbang kota untuk mengantarmu. Wajah Tanyun lurus dan dia berkata dengan keras, "Junior sedang menunggu kabar baik darimu." Xuan Yuan Haokong memandang Tanyun dengan penuh rasa terima kasih. "Yuner, dengan pil yang kamu berikan, sekarang pasukan Xuan Yuanku telah meningkat, baik itu seorang jenderal ataupun prajurit. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sekarang pasukanku adalah tulang punggung kota abadi Xuan Yuan ini. Ini semua berkatmu." Pada saat ini, Xuan Yuan Changfeng melangkah ke aula dewan. "Paman, sudah larut. Kita harus pergi ke kamp militer dan memimpin pasukan untuk keluar." Setelah mengatakan ini, Xuan Yuan Changfeng mengepalkan tangannya dan menampar bahu Tanyun dengan keras, lalu memeluk Tanyun. "Saudara Tan, ekspedisi ini akan memakan waktu 10 tahun. Aku harap saat kami kembali, ranahmu akan meroket. Kemudian kami akan pergi ke medan perang bersama untuk memperjuangkan hak hidup miliaran warga kota abadi Xuan Yuan. Berjuang untuk martabat orang-orang dari alam fana." Tanyun mengangguk berat dan mengulurkan tangan kanannya. "Baiklah." Xuan Yuan Changfeng tersenyum cerah. Setelah tos dengan tangan Tanyun, dia dan Xuan Yuan Haokong melangkah keluar dari aula dewan. "Laksamana." Tanyun melihat ke belakang Xuan Yuan Haokong dan berkata dengan keras, "Ketika kamu kembali dengan penuh kemenangan, aku akan menemanimu ke medan perang lain kali, kemudian mencari beberapa jenis ramuan. Pada akhirnya, aku akan membuatkanmu pil kaisar suci." Xuan Yuan Haokong kembali menatap Tanyun dengan ramah, dengan harapan di matanya yang mendung. "Baiklah, aku setuju." Setelah itu, keduanya meninggalkan mansion penguasa kota. Tanyun memasuki pavilion VIP yang dibangun kembali, kemudian mengeluarkan pagoda untuk berlatih.
6 jam kemudian saat senja, di kota bagian luar. Hari ini adalah hari ketika 3 pasukan Xuan Yuan, Suge dan Sima berangkat untuk ekspedisi. Oleh karena itu, banyak orang datang untuk memberikan doa tulus. Gerbang kota luar penuh dengan orang. Ada lebih dari 30 juta prajurit dari 3 pasukan, di bawah kepemimpinan Jenderal Sima, Jenderal Suge, dan Jenderal Xuan Yuan. Mereka terbang keluar dari gerbang kota dengan cara yang perkasa. Di atas padang rumput, Sima Yongzheng mengangkat gelas anggurnya tinggi-tinggi dan minum bersama dengan Jenderal Suge dan Xuan Yuan. Demi kemuliaan kota abadi Xuan Yuan, demi kepercayaan semua orang dari alam fana, kami meninggalkan kecurigaan kami sebelumnya dan berjuang bergandengan tangan. Ketika mengucapkan kata-kata ini, Sima Yongzheng telah mengkhianati kota abadi Xuan Yuan. Di sisi lain, di mansion penguasa kota, di dalam pagoda abadi suci tingkat tinggi, Tanyun duduk bersila. Kali ini adalah waktu terbaik bagiku untuk berkultivasi dengan damai. Aku ingin mengambil kesempatan untuk meningkatkan kekuatan sesegera mungkin. Setelah mengambil keputusan, Tanyun mulai berlatih. Waktu di dalam pagoda 2500 tahun kemudian, Tanyun telah membuat pil hukum tingkat tinggi. Dengan ramuan yang tersisa di tangannya, dia tidak lagi berminat untuk membuat pil lainnya. Dia ingin menyimpan ramuan untuk membuat pil kaisar manusia dan pil kaisar suci. Tiba-tiba, Tanyun yang sedang duduk bersila membuka matanya dengan kegembiraan karena dia akhirnya menyentuh penghalang ranah pemurian abadi tingkat pertama. Setelah Tanyun tertawa, dia menutup matanya dan melahap energi abadi dengan ganas. Hati Tanyun penuh dengan harapan. Tanyun tahu bahwa begitu dia dipromosikan ke ranah pemurian abadi, dia bisa mengolah tubuh Hongmeng tingkat ke-12, yaitu tubuh Hongmeng 5 atribut. Waktu berlalu, 300 tahun kemudian, janin pemurian abadi Hongmeng pertama telah terbentuk. Saat janin pemurian abadi Hongmeng pertama membuka matanya, Tanyun segera merasakan bahwa kekuatan besar mengalir ke tubuhnya. Selanjutnya, Tanyun tidak segera berlatih tubuh tirani Hongmeng 5 atribut. Dia akan menaikkan ranah kepemurnian abadi tingkat 8. Pada tahun-tahun berikutnya, Tanyun menghabiskan 3000 tahun lagi dan dipromosikan ke tingkat kedua. Butuh 3300 tahun untuk dipromosikan ke tingkat ketiga. Butuh 3600 tahun untuk memasuki tingkat keempat. Butuh 4000 tahun untuk melangkah ke tingkat kelima. Butuh 4500 tahun untuk mencapai tingkat keenam. Butuh 5000 tahun untuk memasuki tingkat ketujuh. Pada akhirnya butuh 5600 tahun lagi untuk berhasil naik ke tingkat ke-8. Tanyun perlahan membuka matanya dan berpikir, aku telah menghabiskan total 31.800 tahun di dalam pagoda ini. Artinya lebih dari 8 tahun 9 bulan telah berlalu di dunia luar. Sekarang Jenderal Xuan Yuan belum kembali. Mungkinkah dia dalam masalah? Tanyun mengesampingkan kebingungannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, sudah waktunya untuk mempraktikkan tubuh tirani Hongmeng 5 atribut. Tanyun memejamkan mata dan berkonsentrasi, masuk ke dalam meditasi. Proses ini panjang dan menyakitkan. Ini seperti ponik yang sedang terlahir kembali. Namun, tidak peduli seberapa kuat Tanyun, dia masih membuat suara yang menyakitkan. Yang menyedihkan adalah Tanyun yang sedang duduk bersila. Seluruh tubuhnya retak dan pakaiannya rusak. Beberapa hari kemudian, semua organ dalam dan organ tubuhnya juga retak dan menghilang. Hanya menyisakan kerangka lengkap. Hanya sekelompok jiwa abadi di tengkorak yang berdenyut perlahan. Pada saat ini, Tanyun sudah kehilangan kesadaran karena kesakitan. Dia benar-benar ingin tertidur, tetapi dia tidak bisa. Karena begitu kehilangan kesadaran sepenuhnya, cairan Dewa Hongmeng akan lepas kendali. Pada saat itu, dia tidak akan dapat membentuk kembali tubuhnya dan akan musnah. Sehari kemudian, cairan Dewa Hongmeng tiba-tiba memancarkan kilauan warna-warni, membentuk kerangka seluruh tubuh. Kemudian dengan kecepatan yang sulit dilihat, dengan mata telanjang itu mulai mengeras. Waktu di dalam pagoda. Setelah 60 tahun di pagoda, Tanyun yang sedang duduk bersila telah kembali ke penampilan aslinya. Segera, dia membuka matanya yang belum terbuka selama lebih dari 30.000 tahun. Pada saat ini, Tanyun telah mengolah tubuh tirani Hongmeng 5 atribut ke tahap kecil. Tanyun memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan senjata abadi suci tingkat menengah.
Tanyun perlahan bangkit dan berkata dengan sungguh-sungguh, dominasi 5 atribut. Dalam getaran kehampaan, seluruh tubuh Tanyun menunjukkan 5 warna emas, kayu, air, api, dan tanah yang indah. Tubuhnya mulai meroket, mencapai 600 kaki. Dia seperti dewa raksasa warna-warni. Tanyun mengepalkan tangannya erat-erat. Mata bintangnya mengungkapkan kegembiraan yang tak terkendali. Kekuatan yang telah lama hilang akhirnya kembali. Saat kekosongan bergetar, kesadaran abadi Tanyun keluar dari pagoda, kemudian naik ke langit dan menembus lapisan awan. Kesadarannya mencapai 23 juta mil Xianli. Kita harus tahu bahwa hanya orang di ranah kaisar manusia tingkat ke-8 yang dapat mencapai radius 20 juta mil Xianli. Dan bagaimana dengan Tanyun? Dia benar-benar menjadi lebih kuat. Kekuatan jiwanya bahkan lebih kuat daripada orang di ranah kaisar manusia tingkat ke-8. Oke guys, sampai sini dulu. Ya, langsung aja penutupannya. Mimin dah capek dan juga nggak ada sawer ya. Langsung aja sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.